Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan tentunya kalau kita perhatikan secara garis besar, pergerakan Euro USD masih dalam kondisi tren besar naik. Dan informasi terakhir di time frame daily untuk pergerakan di hari Senin kemarin ya, yaitu membentuk long legs doji ya. Anda bisa lihat, dan ini pun masih dalam kondisi konfirmasi pergerakan di time frame daily. Kita harus bisa melihat posisi penutupan hari ini. Kalau hari ini ditutup di candle warna hijau seperti yang saat ini berjalan dan menguji kuat wilayah high weekly di 1.08873, besar kemungkinan akan terjadi penguatan kenaikan berlanjut. Tapi kalau hari ini ditutup di candle bearish ya, atau penurunan di berapapun poinnya, yang pasti harus dibawa daripada resisten become support yang kita tandain saat ini. Besar kemungkinan akan ada terjadi pergerakan penurunan atau bearish untuk koreksi untuk pergerakan Euro USD. Tapi kalau kita perhatikan di time frame daily di hari Selasa ini, di sesi Asia terjadi penguatan atau terjadi kenaikan ya. Saat ini menguji area high weekly di 1.088.73. Potensinya masih kecenderungan naik untuk Euro USD, dan tentunya kita masih sama, yaitu mencari titik entry buy untuk pergerakan hari ini. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam Anda bisa lihat, kalau kita perhatikan ya, di pergerakan hari kemarin ternyata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, ini memberikan informasi yang sangat kuat terjadinya kenaikan dan membentuk di level tertingginya atau resisten tertingginya di hari kemarin, yaitu di kisaran 1.09267. Oke ya, 267. Nah, ini yang menjadikan titik resisten di hari kemarin. Oke ya. Posisinya seperti itu, dan secara struktur yang kita sampaikan kemarin sebenarnya sudah sesuai karena posisinya bergeraknya adalah naik ya. Ini saya hapus dulu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pembentukan bearish engulfing. Ini terjadi di waktu pukul 17.00 sampai pukul jam 9 malam pergantian candle. Ternyata candlenya ditutup oleh bearish engulfing. Dan posisinya di akhir sesi penutupan ada long legs doji dan dikonfirmasi bullish pin bar. Artinya akan ada pergerakan naik yang memang menguji area bearish engulfing ini. Jika mana hari ini ya, menurut saya kalau pergerakan hari ini berhasil breakout di atas daripada minimal ya, pembukaan daripada impulsif bearish di hari kemarin yang ini nih ya, kecenderungannya pasti akan lebih menguat ya. Untuk pembukaan bearishnya itu wilayah ini kurang lebihnya ya, ini open bears. Oke, sebentar saya tandain lagi. Ya, posisi ini. Jadi jika mana ada pergerakan yang posisinya memang kecenderungannya breakout di atas daripada 1.09118 ya, posisinya akan terjadi penguatan kembali ya. Ini saya ganti warna merah, artinya kan turun ya. Berhasil break di atas daripada 1.09118, maka saya pastikan pergerakannya akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Tapi kalau area ini masih terjadi penolakan, ada seller memasuki wilayah tersebut lebih kuat kecondongannya, maka pergerakan untuk Euro USD akan terjadi pelemahan. Tentunya akan mendekati wilayah terdekatnya adalah mendekati area trendline sekali lagi ya, yang menjadikan titik uji berikutnya. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Ya, secara keseluruhan memang masih membentuk sebuah pergerakan naik ya. Anda bisa lihat ini low-nya semakin meninggi, bahkan di hari kemarin tidak mampu bergerak mendekati area pantau kita ya, di wilayah di 1.08375, tidak mampu bergerak sampai area sana. Tapi tentunya yang perlu kita perhatikan hari ini
area ini ya yang menjadikan titik support. Oke, area ini ya support, area resisten become support. Apakah area tersebut akan terjadi penolakan? Sekali lagi ya, akan terjadi penolakan, tapi tentunya pergerakannya saat ini sampai dengan sesi Eropa pukul 12:46 masih bergerak naik dan menguji wilayah high weekly dan mendekati area open daripada pergerakan bearish engulfing di hari kemarin, yaitu 1.09116. Area itulah yang menjadikan titik uji hari ini, apakah mampu breakout atau tidaknya, yaitu di kisaran ini ya, dari resisten sampai dengan pembukaan daripada impulsif bearish di hari Senin kemarin. Maka skenario saya dari pergerakan Euro USD ya, saya memastikan memang bergerakannya kecenderungan kuat naik ya. Saya pastikan kecenderungan kuat naik, tapi menurut saya nanti tinggal pantau wilayah ini. Ya, boleh mendekati area ini ya, karena saya melihatnya di sini juga ada area supply, ada area order block tentunya. Kalau area ini tidak mampu di breakout ya, kemungkinan besar akan terjadi penurunan lagi ya, minimal menuju area trend line dan dia akan kembali naik lagi. Ya, seperti ini gambarannya. Ya, untuk market Euro USD tentunya ada yang perlu saya sampaikan, area order blocknya time frame 1 jam. Apakah mampu dia break di bawah ini atau tidak? Sebentar, kalau break di atas ini maka order block ini akan di breakout. Tapi ya kita lihat nanti ya. Untuk pattern terbentuk di wilayah ini intinya itu, kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar bisa sell, stop loss di atas, target minimal sampai area trendline bawah. Oke. Tapi kalau nanti di sini sudah ada bullish engulfing, bullish pin bar bisa buy ya, yang pastinya pasang SL di bawahnya. Kalau lebih tepatnya areanya yang mana? Oke, saya tandain ya. Area ini yang diuji pertama. Oke, ini menjadikan titik support, kemudian area order block adalah area ini. Ini menjadikan titik pantau berikutnya ya, targetnya sampai area sini dulu. Oke, ini ada juga area order block time frame 1 jam ya. Jadi informasinya seperti ini untuk Euro USD ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan berlanjut lagi di market GBP USD. Kita lihat secara time frame daily. GBP USD juga kecenderungannya di hari kemarin berusaha ya, masih berusaha break di atas daripada high weekly 1.24357. Dan candlenya ditutup di long legs doji, tekanan buyer dan seller masih sama-sama kuat dan membentuk area konsolidasi. Apakah hari ini mampu break di atas area high weekly? Tentunya ada area order block di time frame daily atau 1 jam. Di posisi ini juga masih belum di breakout. Oke, order block ini. Adapun yang di level lebih tinggi di area ini juga masih ada. Jadi masih dalam benturan area yang mendukung reversal ya, atau terjadinya koreksi. Tapi kita lihat tentunya ada dua informasi, atas dan bawah juga masih belum terjadi tekanan baik itu bullish ataupun bearish. Tentunya masih membentuk area konsolidasi setelah terbentuknya pergerakan impulsif ya. Dan candlenya saya sampaikan kemarin kan semakin lama semakin berucut, hati-hati. Dan di daily hari Senin sudah ditutup candle warna merah. Meskipun ini tutup candle hijau, tapi kalau tidak memberikan close di atas daripada high-nya di hari kemarin ya, yaitu di 1.24478, catat ya. Kalau ya hari ini tidak close di atas 1.24478, hati-hati, pergerakan GBP USD bisa terjadi bearish untuk koreksi dan mendekati wilayah support atau key supportnya sebelumnya, yaitu 1.22489 mendekati area sini. Oke, itu yang menjadikan catatannya. Dan kita coba lihat time frame 4 jam. Nah, ini yang saya maksud konsolidasinya ya, area konsolidasinya udah saya sampaikan, udah sesuai ya, membentuk potensi penurunan hari kemarin dan bergerak naik. Posisinya masih sama, dan posisi saat ini masih kecenderungannya adalah naik dalam area konsolidasi. Dan ini saya akan blok aja ya area ini. Ini menjadi pemantauannya dari level tingginya hari kemarin sampai dengan support sebelumnya. Potensinya masih bergerak di wilayah ini, dan saya ganti warna kuning. Oke ya, masih bergerak di area tersebut.
ya masih bergerak di area tersebut. Support terendah di 1.23122. Oke, sebentar ini saya hapus dulu untuk level psikologinya di hari kemarin. Nah, lebih baik seperti ini ya. Anda bisa lihat. Sebentar, saya agak kurangi. Oke. Nah, masih bergerak di wilayah ini, yaitu high monthly sebelumnya 1.24468 atau mendekati resisten di hari kemarin di 1.24478, dan terendahnya adalah di 1.23122 untuk wilayah supportnya. Masih bergerak di wilayah ini. Artinya ya, sederhananya seperti ini. Saya akan gambarkan skenario 3 ya. Tinggal teman-teman pantau. Yang pertama, Anda bisa melihat pergerakan membentuk sebuah area konsolidasi ya. Ya, seperti ini konsolidasinya yang saya blok warna kuning. Selama pergerakannya masih bergerak konsolidasi seperti ini, saya pastikan pergerakannya tidak akan ada perubahan. Tapi meskipun dalam pergerakan strukturnya adalah naik ya. Itu dulu yang pertama. Tapi kalau hari ini berhasil breakout impulsive bullish di atas daripada high tertingginya di hari kemarin, yaitu di 1.24478, maka saya pastikan pergerakan akan melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi, yaitu ya minimal mendekati 1.26000. Area itu wajib pantau. Oke. Yang kedua, kalau ternyata nanti di sesi Amerika ada dorongan seller dan menandakan bahwasanya dia berhasil break di bawah pembukaannya dulu ya, maka terjadi pelemahan untuk GBP USD dan breakout di bawah support 1.23122, maka kecenderungannya akan mendekati wilayah support dan key supportnya, yaitu di 1.22489 area ini. Ini menjadikan titik pelemahan untuk pergerakan GBP USD sendiri. Tentunya menurut saya kalau Anda bertransaksi dengan kondisi market konsolidasi, jangan gunakan time frame 4 jam ya. Anda bisa turunkan antara di time frame 15 menit ya atau 30 menit. Gunakan scalpingan aja. Ya maksimal minimal 5 menit. Ya 15 menit 5 menit untuk Anda bisa cari titik entry. Kalau sell ya di atas area high weekly. Kalau buy di area support di 1.23122. Kalau impulsif bullish berlanjut break di atas tertingginya hari kemarin 1.24478 baru buy setelah breakout impulsif bullish close di atas ini. Catatannya itu. Oke ya, jadi ini GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen selalu ya saat ini masih dalam posisi tekanan seller. Belum ada perubahan meskipun di hari kemarin berhasil bergerak naik menuju trend line. Tapi posisi hari ini sesi Asia terjadi pelemahan. Maksudnya artinya impulsif bullish sebelumnya di hari Senin dilawan oleh seller saat ini sedang berjalan menjauh daripada low monthly sebelumnya. Saya sih masih mencari titik sell untuk USD Jepang Yen karena tren besarnya adalah turun dan masih bergerak dalam area channel. Nah ini yang saya sampaikan kemarin. Alhamdulillah sesuai lagi ya. Anda bisa lihat, ini kan kemarin dia naik, oke, menyentuh area target di weekly. Sekali lagi kesentuh area ini terjadi rejection lagi. Karena posisi ini memang berdekatan dengan pergerakan atau trendline di area atas ya. Dan di sini menyentuh ini ada bullish pin bar, bearish pin bar, ada doji, ada impulsif bearish dan bergerak turun. Tentunya hari ini terlihat pelemahan akan berlanjut ya, sesuai dengan yang saya sampaikan, besar kemungkinan akan menguji sekali lagi wilayah ini support yang ada di sini nih. Ya, ini. Ya di hari kemarin ya. Nih, supportnya ini karena ini saya melihatnya memang ada terjadi banyak rejection ya area ini. Ya di kisaran 1.29159, 129.159. Area tersebut wajib menjadikan pemantauan. Oke, saya blok posisinya seperti ini. Ini terjadi banyak rejection berkali-kali di time frame 4 jam. Sebentar. Ya, seperti ini. Ya, coba sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jamnya. Oke, untuk time frame 1 jam ya. Jadi posisinya nantinya teman-teman wajib pantau wilayah yang terdekatnya adalah di sini.
support atau pattern terbentuk di sini ya, yaitu di kisaran 129.027 sampai dengan 129.504 area sini ya. Posisi saat ini kan terjadi penurunan, yang menjadi wilayah pantau adalah wilayah ini. Apakah posisinya berhasil dia breakout di bawah area support ya? Tentunya kalau ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan bergerak turun di area low weekly-nya. Kalau kita tarik trendline bawah, posisinya seperti ini. Ini kan ada low weekly sebelumnya. Kita tarik garis seperti ini ya. Tentunya yang menjadi titik uji ya terdekatnya adalah wilayah area support sampai dengan trendline bawah. Kalau kita gambarkan ya, gambarannya seperti ini. Oke, retest dan akan melanjutkan penurunan berlanjut. Saya masih kecenderungannya untuk USD Jepang Yen ini masih memperkirakan memang posisinya kuat turun ya. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, meskipun beberapa kali melawan posisi daripada low monthly sebelumnya ya, atau bergerak di target weekly yang sudah kita gambarkan, tapi tidak mampu. Dan apakah hari ini kuat menguji wilayah ini? Tentunya kalau mau sell ya sudah di area ini ya, sudah saya sampaikan di hari kemarin. Oke, dan saat ini tinggal kita tunggu taking profitnya aja, minimal di area support 129.504 sampai dengan supportnya 129.027. Kalau area ini breakout, besar kemungkinan akan menguji sekali lagi area trend line. Kalau di breakout impulsif bearish, maka bergerak sampai dengan wilayah low weekly yang menjadikan titik pantau kita berikutnya adalah area ini. Oke, ya. Seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya di teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak informasi yang Anda dapatkan bermanfaat. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.